Pemirsa, kabel-kabel semrawut masih menjadi persoalan yang melilit di Jakarta. Padahal bahaya yang mengintai tak bisa dianggap sepele. Selain masalah kabel-kabel melintang yang merusak pemandangan, tim garis batas juga mendapati kabel menumpuk di selokan saluran air yang meresahkan warga. Lantas, kapan masalah kabel di Jakarta bisa dituntaskan? Selengkapnya dalam garis batas Jakarta Jorok Kabel Semrawut. Pada saat hujan ya otomatis akan mengganggu drainase. Kami berharap masyarakat tentunya bila melihat hal-hal yang sifatnya mengganggu dan juga di luar batas kewajaran untuk bisa melaporkan apa-apa itu ke via Jaki atau via kanal-kanal lain. Beginilah pemandangan langit ketika menyusur jalanan di kawasan permukiman padat penduduk di Jakarta. Kabel-kabel menjuntai bak sarang laba-laba. Kabel-kabel semrawut seperti ini menjadi hal yang biasa ditemukan di Jakarta. Kondisi yang sama juga tampak di jalanan raya. Kabel menjuntai tak beraturan. Begitu pula di jembatan penyeberangan orang. Masih banyak kabel-kabel yang melintang di sana-sini. Tidak hanya kabel yang melintang semrawut di atas yang masih menjadi persoalan. Beberapa titik di tengah kota Jakarta, kabel-kabel juga nampak berantakan di saluran air dan menuai keluhan masyarakat. Salah satunya ada di kawasan perkantoran Jalan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Berikut penelusuran di lokasi yang penuh dengan kabel-kabel yang tampak berantakan. Pemirsa, permasalahan kabel yang semrawut di Jakarta ini masih menjadi salah satu permasalahan yang serius. Kami berada di Jalan Kuningan Barat yang mana sepanjang jalan memang terdapat kabel-kabel yang semrawut, baik yang berada di atas yang penting bergantung maupun yang berada di bawah. Salah satunya ini yang berada di sebelah saya. Ini kami berada di Jalan Kuningan Barat dan terpantau ini kabel yang sangat semrawut. Memang ini merupakan kawasan padat perkantoran. Dan jika dilihat ke bawah, ini kabel ini semrawut bukan hanya berada di atas jalan, namun juga berada di gorong-gorong. Nah, dapat Anda lihat ini ke bawah semakin kusut, dan juga jika kita melihat tingginya, ini justru sudah masuk ke dalam atau ke bawah gorong-gorong, sehingga memang bisa berpotensi menyebabkan gorong-gorong ini tidak berfungsi seperti itu. Nah, selain dari itu juga ini cukup mengarah ke jalan yang mana jaraknya jika mobil atau motor melintas ini sudah sangat dekat dengan kabel-kabel yang menjuntai dan juga membahayakan bagi para pengendara maupun pejalan kaki yang melintas di Jalan Kuningan Barat ini. Lalu seperti apa tanggapan warga dan juga penyelesaian dari masalah kabel yang semrawut yang berada di Jakarta? Saya akan mengajak Anda untuk mengupas bagaimana tanggapan warga dan juga solusi dari pemerintah Jakarta. Meskipun berada di pinggir jalan kawasan perkantoran, namun keberadaan kabel-kabel yang memenuhi saluran air ini menuai sorotan masyarakat sekitar. Sebenarnya kalau dari sisi estetika maupun dari lingkungan seperti yang udah ada, pada saat hujan ya otomatis akan mengganggu drainase. Yang kedua dari sisi estetika juga terlihat kurang rapi, kurang nyaman juga sih gitu. Harapannya gimana Pak, atau misalnya saran untuk pemerintah untuk penanganannya? Seperti yang mungkin di area-area lain sudah dilakukan, mungkin bisa dibangunkan suatu tunnel atau jalur yang memang khusus diperuntukkan kabel-kabel yang sekarang ada ini. Karena dari sisi koneksi memang ini sangat dibutuhkan oleh para ISP untuk interkoneksi mereka ke seluruh area yang memerlukan. Mengapa kabel semrawut masih terus melilit kota Jakarta?
Lantas bagaimanakah langkah pemerintah Provinsi Jakarta atas masalah kabel-kabel yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun? Kami berharap masyarakat tentunya juga bila melihat hal-hal yang sifatnya mengganggu dan juga di luar yang normal, di luar batas kewajaran, untuk bisa melaporkan apa-apa itu ke via Jaki atau via kanal-kanal lain. Bahkan juga boleh melalui kanal-kanal medsos dari dinas-dinas terkait yang sampai hari ini kita melihat respons dari teman-teman di dinas terkait dengan laporan masyarakat itu cukup sigap. Namun tentu harus terus-menerus kita juga bersama-sama memberikan laporan. Pemprov Jakarta telah membuat proyek Sistem Jaringan Utilitas Terpadu atau SJUT untuk menata kabel-kabel secara terpadu di bawah permukaan tanah atau tanam kabel. SJUT telah dilakukan di beberapa titik di Jakarta. Wakil rakyat di Parlemen Jakarta pun mengingatkan agar dinas terkait di Pemprov Jakarta juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak agar proyek tanam kabel tersebut tidak terhambat. Lalu SJUT ya, yang kita dorong dalam program-program APBD, ya, sarana jaringan utilitas terpadu, agar anggaran ini semakin maksimal dan optimal. Tentu saja tidak cukup ya harus menggunakan APBD, tapi juga harus bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Tadi saya sampaikan dengan BUMD ya, dengan misalnya dengan pihak-pihak private yang lainnya. Saya pikir harus segera digalakan. Sementara itu, pengamat tata kota Yayat Supriyatna berpandangan pembenahan kabel-kabel tidak tertata di Jakarta bisa mulai dari kawasan perkantoran. Namun harus ada aturan yang tegas untuk menjalankannya. Pola penataan itu bisa dilakukan jika satu, dilakukan pada kawasan-kawasan yang baru dan terencana, dikembangkan oleh pengembang, diatur oleh mereka sendiri, atau dimulai dari kawasan-kawasan kantor pemerintah, dikelola oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, peraturan itu bersifat memaksa atau tidak. Selain itu, penggunaan teknologi nirkabel juga bisa menjadi solusi mengatasi masalah kabel yang kian menumpuk di udara maupun di bawah tanah. Apakah bisa kita suatu saat ke depan itu dengan nirkabel? Nah, dia cukup dengan menggunakan parabola, ya kan? Untuk internetnya sekarang kan enggak. Hampir rata-rata semua menggunakan kabel serat optiknya langsung ke rumah-rumah. Tapi kalau kita mau nirkabel, maka akan dirubah. Sekarang yang kira-kira membutuhkan kabel yang paling besar apa? Energi, listrik, gas, misalnya kan. Tapi untuk teknologi, bisa nggak optik digantikan dengan yang nirkabel dengan menggunakan pemancar atau parabola atau sebagainya? Itu juga mahal. Jika Jakarta belum siap dengan teknologi nirkabel dan akan terus menjalankan proyek yang sudah ada yaitu SJUT atau tanam kabel, maka harus diingat juga, jangan sampai proyek tersebut hanya menjadi proyek kosmetik yang hanya untuk menghasilkan keindahan sesaat di kawasan-kawasan tertentu. Karena masalah kabel semrawut harus segera dituntaskan.